Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duaji, sepenuhnya yakin bahwa tim khusus Kapolri telah mengantongi hasil investigasi terkait kasus Vina. Bahkan, ia menyebut, hasil investigasi tersebut telah disampaikan oleh tim sus kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di sisi lain, pihak Ibtu Rudiana membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia, HAM, dalam kasus Vina. Seperti diketahui, Komnas HAM menyebutkan ada 3 jenis pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dalam kasus Vina. Pelanggaran HAM pertama berkaitan dengan hak atas bantuan hukum. Berdasarkan keterangan dari para terpidana dan kuasa hukumnya, para terdakwa tidak didampingi oleh advokat yang ditunjuk oleh para terdakwa itu sendiri pada tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon antara akhir Agustus sampai dengan awal Oktober tahun 2016. Absennya hak atas bantuan hukum juga terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Polda Jabar dan Si Propam Polresta Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017, jelas Uli. Pelanggaran HAM kedua berkaitan dengan hak atas bebas dari penyiksaan. Uli menuturkan, para terpidana mengaku ke Komnas HAM ihwal mereka mengalami penyiksaan, perlakukan tidak manusiawi, kejam ketika proses penahanan di Polresta Cirebon dan penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bid Propam Polda Jabar Si Propam Polres Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017. Kemudian juga terkonfirmasi berdasarkan foto yang beredar di media sosial pada awal September tahun 2016 yang memperlihatkan kondisi para terdakwa diduga mengalami menyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Dan terkonfirmasi oleh ahli digital forensik tentang orisinalitas foto tersebut, tegas Uli. Pelanggaran HAM ketiga yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait hak terdakwa bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang ketika proses penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon pada akhir Agustus tahun 2016, jelas Uli. Para terdakwa tidak mendapatkan surat penangkapan dan juga tidak diberitahukan kepada keluarganya di mana para terdakwa ditangkap bukan dalam konteks tertangkap tangan. Keluarga pada terdakwa tidak mengetahui penangkapan pada terdakwa tersebut, pungkasnya. Keluarga Vina mengatakan Dede tak bisa begitu saja dipenjara untuk menggantikan 7 terpidana. Menurutnya, para terpidana kasus Vina Cirebon harus melaporkan ke polisi atas keterangan palsu, barulah Dede bisa dipenjara. Dede mencabut keterangannya soal kasus Vina Cirebon. Dede merupakan teman Aep yang awalnya bersaksi melihat Eki dan Vina dilempar batu dan dikejar terpidana kasus Vina Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. 8 tahun berlalu, Dede muncul kembali membuat pengakuan bahwa kesaksian tersebut adalah bohong. Dede bahkan rela menebus kesalahannya itu dengan dipenjara menggantikan para terpidana kasus Vina Cirebon. Menanggapi itu, pengacara keluarga Vina Putri Maya Rumanti berpendapat hal itu tidak bisa dilakukan. Terkecuali terpidana kasus Vina merasa dirugikan oleh Dede. Kalau terpidana merasa dirugikan mereka lapor dulu baru Dede bisa diproses, kata Putri. Walau begitu Putri Maya Rumanti menekankan keluarga Vina masih menunggu putusan sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Kami menunggu hasil putusan PK. Kalau dikabulkan maka alhamdulillah kejadian itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan, kata Putri Maya Rumanti. Menurutnya, keluarga Vina akan menerima bila memang pengadilan memutuskan motif kasus Cirebon 2016 karena kecelakaan. Pihak keluarga juga apapun yang jadi keputusan mereka akan terima. Kenapa yang lain baru bermunculan saat ini, katanya. Kata Putri, pihak keluarga hanya menyesalkan saksi-saksi baru muncul saat ini, bukan pada tahun 2016 lalu. Yang kami sesalkan kenapa pihak tersebut harus bungkam sekian lama, membiarkan orang lain di penjara. Kenapa kalau tidak ada film Vina berarti tidak akan terungkap mereka akan dipenjara seumur hidup, katanya. Sebelumnya dalam sidang PK kasus Vina, Dede mencabut keterangannya pada Jumat,
tanggal 12 September tahun 2024. Saya tidak melihat anak-anak nongkrong dan tidak melihat kejar-kejaran dari SMP 11 sampai ke flyover, kata Dede. Ia mengaku diajak Aep ke Polres Cirebon Kota bertemu Ibtu Rudiana. Aep dan Rudian lantas memberi arahan pada Dede. Dede juga mengungkap bahwa Aep menyimpan dendam pada terpidana kasus Vina karena pernah digerebek bersama seorang wanita di bengkel cuci mobil. Atas kesalahannya itu, Dede mengaku rela dipenjara menggantikan terpidana kasus Vina Cirebon. Detik ini kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan. Dihukum mati pun saya siap, kata Dede. Kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialianti menanggapi pengungkapan Komnas HAM terkait adanya pelanggaran yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Menurut Titin Prialianti, pengungkapan itu sudah terlambat dilakukan oleh Komnas HAM. Apalagi saat ini para terpidana kasus Vina tinggal menunggu putusan hasil peninjauan kembali, PK. Namun meski begitu, Titin Prialianti menilai hal ini menunjukkan adanya kemajuan. Walaupun sudah sangat terlambat, tapi buat saya ini kemajuan, jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan, kata Titin Prialianti dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat, tanggal 18 November tahun 2024. Sebab menurut Titin Prialianti, dirinya sudah menghadap ke Komnas HAM sejak tanggal 13 September tahun 2016. Saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan ada 9 item, kata Titin Prialianti. Dalam surat itu, kata Titin, dirinya menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di tahun 2016 sejak tanggal 31 September sampai ia menghadap Komnas HAM. Tanggal 22 Mei 2024, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih memegang berkas saya. Itu setelah viral, jelas Titin. Soal pelanggaran kode etik yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana, kata Titin Prialianti, dirinya tidak pernah mengetahui hal itu. Titin hanya tahu ada anggota yang sudah dihukum terkait kasus Vina Cirebon. Hal itu pun baru diketahui Titin Prialianti setelah penangkapan Peggy Setiawan. Saat itu salah satu anggota bilang sudah ada hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan penganiayaan seperti yang saya laporkan, jelas Titin. Rupanya anggota yang dihukum itu adalah polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP penemuan Vina dan Eki di flyover Talun. Tapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas, dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Kan yang dihukum dari Polsek Talun, beber Titi. Sementara soal ungkapan Komnas HAM bahwa anak buah Ibtu Rudiana sudah menjalani sidang etik, dirinya tak pernah tahu. Terkait kode etik yang penganiayaan, saya justru tidak dengar itu. Yang saya dengar tahun 2017 yang dihukum itu yang melakukan olah TKP kecelakaan, kata dia lagi. Tak hanya itu, Titin juga meragukan adanya putusan etik kepada anak buah Ibtu Rudiana di tahun 2017. Agak sanksi, ungkapnya. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, Titin Prialianti bisa meminta secara resmi ke Polresta Cirebon soal putusan etik tahun 2017. Ia pun meyakini berdasarkan penelusurannya, dipastikan ada 3 anggota yang sudah menjalani sidang etik.